Apa yang menyebabkan pengangguran? Penyebab pengangguran yang pertama adalah ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah pekerjaan, sehingga banyaknya lulusan muda yang tidak memiliki kemampuan maksimal menjadi penganggur karena bersaing ketat dengan yang sudah berpengalaman. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membuat manusia tergantikan oleh robot. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi hanya akan menjadi buruh kasar. Namun, jika pekerjaan kasar dan juga keterampilan tidak ada, maka akan menjadi pengangguran. Yang keempat, kemampuan pekerja yang tidak sesuai. Setiap perusahaan pastilah mencari karyawan dengan potensi yang baik, sehingga lowongan kerjanya menjadi sedikit. Yang kelima, PHK atau pemutusan hubungan kerja. Sistem ini biasanya diberlakukan untuk menstabilkan sistem kerja, atau bisa juga karena habisnya kontrak kerja atau pengurangan tenaga kerja. Apa saja solusi terbaik untuk menghadapi masalah pengangguran? Yang pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan ataupun sektor UMKM untuk berkembang dengan memudahkan berbagai perizinan yang diperlukan dan keringanan pajak usaha, sehingga mendorong perusahaan atau usaha untuk lebih maju dan memperluas usaha mereka untuk menambah penyerapan tenaga kerja. Kedua, lebih mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai koperasi simpan pinjam dan juga pegadaian, di mana masyarakat yang mau memulai usaha namun tak memiliki modal dapat memiliki modal dengan hutang namun dengan bunga yang kecil, sebagai upaya mendorong UMKM dan menambah penyerapan tenaga kerja. Lalu, membuka lapangan usaha pekerjaan sebanyak mungkin di berbagai sektor sehingga menambah penyerapan tenaga kerja. Keempat, menyuluhkan dan meyakinkan masyarakat untuk mengikuti program KB guna mencegah terjadinya ledakan populasi yang berujung pada penambahan tingkat pengangguran setelah memasuki usia produktif. Lalu, menanamkan dan memperkenalkan kepada masyarakat dan siswa sejak dini mengenai jiwa entrepreneur dan membuka usaha sendiri yang kelak berguna untuk penyerapan tenaga kerja. Serta training dan pelatihan tenaga kerja guna meningkatkan kualitas SDM yang berguna bagi kemajuan dan perluasan industri, dan sebagainya. Apa saja yang harus dipersiapkan bagi para pencari kerja agar dapat memenangkan persaingan bursa tenaga kerja ini? Yang pertama adalah pendidikan yang tinggi. Karena pendidikan yang tinggi artinya ilmu pengetahuan kita akan jauh lebih tinggi dan lebih luas, dan pola pikir kita akan jauh lebih matang. Yang kedua adalah pengalaman dalam bekerja. Jika dalam suatu perusahaan ini kita baik, maka penerimaan dalam perusahaan lainnya akan jauh lebih tinggi tingkat penerimaannya, dan juga sebaliknya. Lalu yang ketiga adalah pribadi yang baik dan juga bijaksana. Artinya dalam interview kita harus baik dan juga bijaksana. Itu agar kita mendapatkan nilai positif dalam diri kita bagi perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, kita harus paham akan teknologi. Kenapa? Karena zaman ini adalah zaman era modern, jadi segala sesuatu memerlukan teknologi. Misalnya Google, WhatsApp dalam handphone. Jika kita nggak ngerti, maka kita nggak akan begitu bisa dalam memakainya. Yang kelima adalah kita mampu menyuarakan diri kita sendiri. Artinya, kita harus dapat menyuarakan diri kita sendiri ini. Kita harus berkata bahwa kita ada di bidang ini dan kita fasih akan hal yang ini, sehingga perusahaan akan tindak-lanjuti bidang tersebut. Dampak pengangguran yang pertama adalah menurunkan aktivitas ekonomi negara. Rendahnya aktivitas perekonomian negara dapat berdampak pada rendahnya tingkat inflasi dan juga dapat mengakibatkan mundurnya kesehatan perekonomian negara. Dampak pengangguran yang kedua adalah menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyaknya orang yang tidak bekerja atau semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia tentunya akan berdampak dan mengurangi pemasukan perekonomian negara. Dampak pengangguran yang ketiga adalah meningkatkan biaya sosial. Maksudnya, jika ada bantuan dana sosial dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai ataupun sembako dan lain sebagainya, tentunya jumlahnya pasti akan meningkat, sehingga meningkatkan pula pengeluaran dana sosial yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak pengangguran yang keempat adalah menurunkan tingkat keterampilan. Semakin lama seseorang tidak bekerja akan menurunkan bakat keterampilan orang tersebut karena kemampuan yang dimiliki tidak diasah karena ia tidak memiliki pekerjaan. Dampak pengangguran yang kelima adalah penerimaan negara turun. Penerimaan negara atau pendapatan yang diterima oleh negara dapat menurun karena rendahnya pajak penghasilan dari tenaga kerja. Dampak yang keenam
Beban psikologis. Memberikan beban psikologis bagi para pengangguran karena mereka menganggap dirinya dikucilkan dan tidak berguna. Dampak pengangguran yang ketujuh, penyakit sosial. Maksudnya, para pengangguran akan terus bergantung dengan orang lain sehingga menyebabkan penyakit sosial bagi diri pengangguran itu sendiri. Dampak pengangguran terakhir yang akan saya bahas adalah meningkatnya tingkat kejahatan. Besarnya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup menuntut para pengangguran untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan tindak kejahatan. Karena hanya dengan cara itu mereka dapat menghasilkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.